kembali lagi bersama saya Agatha Karaskali di Bincang Buku. Kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang menarik, yaitu mengenai sejarah SMP Santo Paulus. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan secara singkat bintang tamu yang akan datang. Nah, bintang tamu ini merupakan salah satu pengajar sekaligus alumni Santo Paulus. Siapakah dia? Nah, bintang tamu kita kali ini adalah Ibu Elizabeth Tambah. Apa kabar, Bu? Kabar baik. Agatha gimana kabarnya? Sehat juga, Bu. Sehat ya, sudah kelas 9 sekarang ya? Sudah, Bu. Iya, saya juga baik-baik saja sampai saat ini di tengah pandemi yang semakin menakutkan ya. Yang terpapar itu kian hari kian banyak. Semoga aja pandemi ini segera berlalu dan kita boleh sekolah normal seperti dulu. Amin, Bu. Teman-teman, kita sudah memasuki bulan kemerdekaan. Biasanya kita akan membahas tentang sejarah Indonesia bisa merdeka dari negara penjajah. Namun kali ini saya akan menanyakan tentang sejarah sekolah ini bersama Ibu Tambah. Namun sebelum itu saya ingin bertanya, mata sekolah kita kan komunitas yang mewujudkan pendidikan yang bermutu tinggi dan unggul dengan memberdayakan siswa dan guru sebagai imago Dei dan berlandaskan ajaran moral Katolik. Nah, dalam moto tersebut terdapat kata imago Dei. Itu maksudnya apa ya, Bu? Imago Dei itu artinya kesucitraan. Manusia itu adalah imago Dei, dipandang segambar dan secitra dengan Allah. Imago Dei ini merupakan spiritualitas utama para suster di kongregasi Suster Santo Yosef. Semangat Imago Dei inilah yang kemudian mendorong para suster di kongregasi Suster-Suster Santo Yosef untuk ikut memperhatikan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikannya. Sehingga pendidikan yang kita berikan di sekolah ini adalah pendidikan yang bermutu tinggi, yang berlandaskan iman Katolik dan memandang setiap manusia itu. Setiap manusia yang ada di sekolah ini kita pandang sebagai cipta Allah. Seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Saya sudah paham, Bu. Tapi ketika saya mendengar penjelasan tentang imago Dei tadi, saya mendengar tentang kongregasi Suster-Suster Santo Yosef. Nah, itu bukannya sekolah kita ini diurus oleh Yayasan Suri Amal, Bu? Kenapa KSS ya, Bu? Oh ya benar, sekolah kita ini adalah milik Yayasan Suri Amal. Dan Yayasan Suri Amal itu merupakan karya dari kongregasi Suster-Suster Santo Yosef. Jadi karya Suster Santo Yosef di bidang pendidikan itu dimuarakan ke Yayasan Suri Amal. Jadi sekolah kita ini berada di bawah naungan Yayasan Suri Amal. Seperti itu, Agatha. Oh, begitu ya, Bu. Jadi dari awal sekolah ini dibangun oleh para suster KSS ya, Bu? Oh, bukan. Awalnya sekolah kita ini didirikan pada tahun 1956 oleh Yayasan Bakti Mengabdi. Yayasan Bakti Mengabdi ini dikelola oleh Pastor Paroki Sidikalang beserta para biarawan lainnya. Kepala sekolahnya waktu itu adalah Romo Pekrol. Tahun 1972, pada saat itu yang menjabat ketua yayasan di Yayasan Bakti Mengabdi itu adalah Romo P. Sudibyo. Dan kepala sekolahnya Romo P. John. Tahun 1972 itu Yayasan Bakti Mengabdi menyerahkan SMP Santo Paulus ini kepada kongregasi Suster-Suster Santo Yosef. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, karya kongregasi Suster-Suster Santo Yosef itu berada di bawah naungan Yayasan Suri Amal. Nah, pada saat itulah SMP Santo Paulus ini diserahkan ke Yayasan Suri Amal. Seperti itu, Agatha. Jadi berarti banyak dong kepala sekolah yang pernah menjabat sebagai pimpinan sekolah ini. Sudah berapa banyak kira-kira, Bu? Sudah ada sekitar 14 orang. Ketika saya sekolah di sini dulu, yang sedang menjabat itu adalah Bapak Bertus Samosir.
ya ketika saya sekolah tahun 88. Dan ketika saya kembali mengajar ke sini tahun 2009, kepala sekolah yang sedang menjabat itu adalah Suster Cornelia. Saya juga masih bertemu loh dengan guru-guru saya waktu SMP dulu. Ada Ibu Siregar, Ibu Simarmata, dan Ibu Sitoha yang sampai saat ini juga masih mengajar bersama kita. Dan seperti yang kita ketahui bersama, kalau sekarang yang menjabat itu adalah Suster Serafin. Seperti itu. Bu, boleh cerita lagi nggak Bu? Gimana kondisi sekolah dari dulu sampai sekarang? Wah, kalau bicara kondisi sekolah dulu dan sekarang tentu saja sudah sangat banyak perbedaannya. Dulu itu ketika saya sekolah di sini, ini belum datar, ya masih ada sedikit gundukan tanah di sini yang cukup luas, dan di situ biasanya Bapak dan Ibu guru berdiri ketika kami sedang upacara. Jadi muridnya di bawah, gurunya di atas. Saya pikir dulu dengan sekarang ya sudah tidak bisa dibandingkan. Tapi untuk yang sekarang bisa kita lihat bahwa sekolah kita ini memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai di perbedaannya sudah sangat banyak. Kondisi fisik bangunan sudah sangat berubah. Semuanya sudah lebih tertata rapi dan kualitas bangunannya pasti sudah lebih bagus sekarang dibandingkan ketika Ibu menjadi siswa di sini. Nah, dari tadi kan Agatha terus nih yang nanya Ibu. Sekarang kita ganti dulu, saya dulu yang nanya Agatha. Agatha bangga nggak sekolah di SMP Santo Paulus? Bangga Bu. Apa yang membanggakan dari SMP Santo Paulus? Nah, yang membanggakan dari sekolah ini, meskipun kita ada di masa pandemi ini, tapi saya tetap bisa merasakan pengajaran dari guru secara langsung, meskipun itu melalui Zoom atau meeting. Nah, selain itu potensi yang ada dalam diri saya ini tetap dikembangkan oleh guru. Misalnya, saya kan suka bidang IPA. Di masa pandemi ini, guru tetap mengajari saya mengenai pembinaan Olimpiade IPA. Jadi bakat saya itu semakin berkembang. Selain itu, saya rasa teman-teman lain juga yang mempunyai bakat tertentu juga dikembangkan oleh guru. Seperti itu ya. Berarti Agatha itu bangga karena memang di sekolah ini Agatha tetap merasa dipedulikan, dihargai, dan dicintai sebagai citra Allah. Yang terakhir nih Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada kami yang masih belajar di sekolah ini Bu? Ya, saya ingin sampaikan kepada seluruh siswa saya yang ada di sekolah ini agar menggunakan waktu belajar dengan baik dan efektif. Meskipun sekarang pandemi, manfaatkanlah teknologi ini untuk belajar dengan baik. Ingatlah bahwa kalian adalah anak-anak yang beruntung yang dapat menikmati fasilitas pembelajaran yang baik di masa-masa sulit ini. Itu saja, tetap semangat belajar. Terima kasih Bu atas kesediaannya dalam bincang-bincang kali ini. Terima kasih juga atas nasihat Ibu kepada kami. Sama-sama Agatha. Demikianlah bincang-bincang kami kali ini. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya.